Kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi di aula Pak, di bawah di aula TV One kita tadi sudah berbincang bagaimana harapan dari KPU dengan penandatanganan MOU antara FIFA Group khususnya TV One dengan KPU Komisi Pemilihan Umum. Nah, kita yang paling terakhir kita tahu bahwa pendaftaran sudah ditutup, kemudian hari ini baca pres dan juga cawapres melakukan pendaftaran atau melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya kapan akan keluar, Pak? Hari Jumat besok tanggal 27 Oktober 2023 rencana jam 14 siang tim pemeriksa kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto akan menyampaikan hasil pemeriksaan untuk 3 bakal pasangan calon presiden, wakil presiden atau 6 orang. Nanti akan disampaikan kepada KPU dan hasilnya apa nanti juga akan kami sampaikan kepada publik ya. Nah, itu di pukul berapa kira-kira Pak nanti akan diumumkan? Jumat besok jam 14. Ya. Oke, setelah hari Jumat, setelah sholat Jumat ya Pak ya. Itu kita penasaran Pak, apakah kira-kira semuanya akan lolos kesehatan. Nah, kira-kira apa sih Pak yang nantinya akan menjadi standar ataupun indikator seorang calon bisa dikatakan lolos tes kesehatan dan dinyatakan tidak lolos? Apa yang bisa bikin nggak lolos Pak? Jadi kalau di Undang-Undang Pemilu itu kategorisasinya adalah mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden untuk 1 periode ke depan. Nah dari rumusan tentang mampu menjalankan tugas itulah kemudian yang didefinisikan oleh tim pemeriksa kesehatan apa saja yang perlu dipastikan untuk mampu melaksanakan tugas sebagai presiden wakil presiden dan dari situ indikator-indikator ditentukan dan untuk melihat atau membaca indikator itu kan kemudian dilakukan serangkaian metode pemeriksaan. Kira-kira begitu Mbak. Nah itu apa sih Pak standarnya kan orang masih akan berpikir ini agak ambigu nggak ya mampu melaksanakan tugas ketika menjadi presiden ataupun juga menjadi wakil presiden. Apa standarnya? Apakah mungkin tidak ada penyakit keras ataukah mungkin hanya dari sisi kesehatan saja? Bagaimana dengan kondisi psikologisnya bisa dijabarkan tidak Pak Hashim? Jadi tesnya kan untuk menunjukkan sehat jasmani rohani. Jadi ada juga serangkaian tes untuk membaca situasi psikologi beliau-beliau yang menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Jadi rangkaian tesnya itu tidak hanya tes kesehatan dalam arti fisik ya atau jasmani, tetapi juga ada rangkaian tes untuk memeriksa kondisi rohani atau psikologinya. Jadi 2 itu dan dari 2 indikator atau hasil pemeriksaan itu kemudian tim dokter akan mengambil keputusan apakah dengan indikator yang ditentukan itu masuk kategori mampu atau tidak mampu. Apa sih indikatornya Pak? Kita jadi penasaran loh Pak. Apakah kalau misalkan calon presiden atau calon wakil presiden kolesterolnya tinggi, resiko kena penyakit jantung, wah itu nggak lolos atau gimana Pak? Bisa digambarkan nggak Pak? Yang tahu persis kan tim dokter ya Mbak, karena kan KPU bukan lembaga yang punya otoritas untuk menentukan itu, sehingga pembicaraan awal sampai dengan final antara KPU dengan berbagai macam pihak, termasuk dengan Kementerian Kesehatan, itu merumuskan tentang itu. Tapi sekali lagi yang punya otoritas untuk menentukan kriteria-kriteria, kategorisasi dan indikator apa yang harus diperiksa sepenuhnya kami serahkan kepada tim pemeriksa kesehatan tersebut. Namun demikian ada juga misalkan ya yang namanya situasi pemeriksaan sesaat itu kan bisa jadi ditemukan sesuatu yang kemudian bisa disembuhkan atau tidak misalkan seperti Mbak Tisa tadi bilang ini kalau kolesterol itu kira-kira gimana dan kalau situasi itu kan pasti ada metode untuk menormalisasi atau menstabilkan ya dan tentu saja bisa jadi ada hal yang kemudian itu katakanlah masuk kategori yang permanen yang nggak bisa diapa-apakan lagi yang kemudian itu nggak bisa jadi standar ukuran seseorang itu mampu menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden. Dan untuk itu semua sepenuhnya dari tim pemeriksa kesehatan ya. Karena kami memandang yang punya otoritas untuk menentukan itu. Sama dengan Mbak Tisa ini kalau kira-kira agak meriang-meriang sakit, datangnya kan bukan ke KPU kan, datangnya pasti ke dokter kan. Jadi yang tahu ini kenapa meriang, kenapa kok agak pusing-pusing, agak lemah lesu itu yang tahu persis adalah tim dokter. Ya. Kalau seandainya nanti tim dokter sudah melakukan pemeriksaan, besok hasilnya diumumkan. Kalau ternyata ada salah satu di antara ke-6 orang itu yang nggak lolos tes kesehatan, bagaimana Pak? Jadi dalam Undang-Undang Pemilu sudah ada ketentuan kalau kemudian didapati begitu ya, ada seseorang yang kemudian dinyatakan ada indikator yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, itu diberikan kesempatan kepada gabungan partai politik untuk mengajukan bakal calon pengganti. Berapa lama jeda waktu Pak untuk melakukan calon pengganti?
ada waktu sekitar 3 hari ya untuk itu. Tetapi kan kemudian harus menyiapkan, seandainya ada kan kemudian harus menyiapkan seperangkat berkas dokumen persyaratan bagi yang bersangkutan. Dan itu juga nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira misalkan ada penggantian dan kemudian diperlukan dokumen persyaratan, juga kita memberikan kesempatan untuk pemenuhan dokumen persyaratan tersebut. Oke, baik. Nah, kita juga tentu ingin tertarik, Pak, ingin tahu nih, ini juga harus dijelaskan kepada pemirsa, meskipun sebelum-sebelumnya kita sudah diberikan informasi apa-apa saja tahapan-tahapan pemilu begitu, Pak, ya. Tapi kita ingin mendapatkan lebih detailnya lagi dari Pak Hasyim Asyari selaku Ketua KPU. Usai jeda berikut, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.